Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat kembali lagi kita beribadah. Kalau pada hari ini kita ibadah memperingati Hari HUT Dirgahayu RI yang ke-76. Tuhan memberkati. Kita mau siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan agungkan Dia. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama angkat pujian. Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Amin. Angkat hati Bapak Ibu, kita mau muliakan Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, glory Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Yesus. Amin Yesus. Oh haleluya. Yesuslah Tuhan, Mari kita mau yang tinggikan Dia. layak ditinggikan, Kita mau agungkan Dia. Amin. layak Karena Dia telah menebus bangsa oleh kita. suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, katakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan
berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Haleluya. Indonesia bagi Engkau Tuhan. Indonesia bagi Engkau. Indonesia bagi Engkau Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu bagi bangsa kami. Nyatakan kedahsyatan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk Indonesia. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ada, itu anugerah kebaikan yang daripada Engkau. Engkau lawat kami, Engkau berkati kami yang beribadah pada pagi ini. Engkau memberkati dan Engkau menolong, menjamah kami ketika hari ini, pagi ini kami beribadah. Kami boleh bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai. Mari kita semua, kita mau berdiri untuk bangsa kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau akan bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Oh amin. Dahsyat Tuhan. Kita berdiri untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk negara ini. Amin. Oh puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan pujikan. Ku punya visi untuk bangsa ini. Kita punya mimpi untuk negeri ini. Supaya negeri ini menjadi negeri yang tangguh, negeri yang tumbuh. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Yesus. Biarlah segala lidah boleh mengaku, segala lutut akan bertekuk lutut. Amin. Untuk bangsa ini, amin. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap untuk bertelut menyembahmu. Urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Haleluya. Bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Katakan ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku.
berdoa, oleh iman bangkitkan diriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Katakan setiap Lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. katakan lawat. Lawatlah bangsa dan Oh Tuhan, lawat bangsa kami. Amin. lawatlah bangsa dan negeri. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita akan ambil beberapa menit sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. Angkat hati saudara. Beberapa detik kita akan berdoa untuk negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia. Sembuhkan bangsa kami. Berkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati rakyat Indonesia. Tuhan, Engkau menolong. Kami rindu untuk melihat kemuliaan Allah turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, Katakan saudara, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, hatiku rindu. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi Katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh
Tuhan firman-Mu untuk menemplak hidup kami, supaya kami memiliki hati-hati, tanah-tanah yang baik Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bergembira walaupun sudah lewat waktu sedikit, tetapi kita sedang berhadapan dengan kegembiraan. Kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa ini, karena kita hari ini sedang memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, oleh sebab itu tema firman Tuhan adalah merdeka. 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 Merdeka, Bapak Ibu Saudara, artinya merangkul dengan kasih. Berapa waktu yang lalu kemerdekaan Republik Indonesia ini diraih itu dengan senjata, dengan alat-alat perang. Saudara, selayaknya di 76 tahun ya, di beberapa waktu ya sampai kita di 76 tahun ini. Selayaknya kita mengisinya bukan perang lagi, bukan membangun permusuhan lagi. Apalagi kita di dalam lingkung kita anak bangsa. Saudara, selayaknya kita merangkul dengan kasih. Itu adalah inti kemerdekaan. Ada peperangan, saudara, kita akan menghadapi tetap sebuah peperangan. Peperangan itu adalah peperangan terhadap diri kita sendiri. Peperangan terhadap diri kita sendiri. Peperangan terhadap ego kita sendiri. Saudara, yang menyebabkan kita tidak dapat mengasihi orang lain. Selayaknya kita harus juga menang terhadap ego kita sendiri untuk merangkul dengan kasih kepada orang lain, saudara. Walaupun itu adalah orang lain yang menurut kita tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Wah, itu sangat sulit, tetapi di dalam Tuhan kita berproses bukan untuk berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita membangun nilai hidup seperti yang bisa kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan ini, saudara. Nilai hidup yang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan. Sesuai dengan ayat menjadi tema pada saat hari ini, saudara, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 34. Ini panjang, tetapi saya akan menarasikan itu dengan singkat. Kita tahu bukan bahwa ada kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara, yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia memiliki kesempatan mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya, Yakub. Dari situ terjadi ketidaknyamanan dari saudara-saudaranya, terutama kakak-kakaknya. Karena Yusuf adalah anak ke-11 dan ada adiknya Benyamin, anak ke-12, anak bungsu. Sehingga Yusuf harus mengalami satu proses yang tidak nyaman. Saudara-saudara, dia dibuang ke dalam sumur, dijual, saudara-saudara, kepada saudagar, kemudian dibawa ke Mesir, dijual ke keluarga Potifar, dan masuk penjara. Tapi akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang kedua dari Fir'aun. Dan kita tahu itu semua karena penyertaan Tuhan. Di dalam berproses hidup,
keluarga Yusuf, Yakub dan kakak-kakaknya itu mengalami kelaparan karena paceklik, sehingga mereka harus pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Kalau kita melihat di ayat pasal 43 ayat 1 sampai 34, saudara, bapaknya Yusuf, Yakub, dia menyuruh kakak-kakaknya pergi untuk mencari bahan makanan ke tempatnya Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir. Tetapi ada beberapa kali perjumpaan, tapi perjumpaan yang berikutnya, Yusuf membuat satu syarat. Kalau mau meminta makanan atau membeli makanan ke Mesir, maka kakak-kakak Yusuf ini, saudara-saudara, harus membawa Benyamin, adik bungsunya. Dan apa yang terjadi, Yakub merasa tidak nyaman, merasa berat. Bahkan saudara-saudara, dia sedih sekali. Di satu sisi kalau dia tidak melepaskan Benyamin, maka keluarganya akan kelaparan. Tapi kalau melepaskan Benyamin, dia takut kehilangan seperti dia merasakan kehilangan saat Yusuf dianggap mati dimakan binatang buas, padahal Yusuf dijual. Kemudian Yehuda berkata, biar saya yang menjadi jaminan. Saudara-saudara, akhirnya Benyamin boleh dibawa. Itu menjadi kesenangan Yusuf. Ada satu proses ujian juga yang dilakukan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya waktu ada di Mesir, yaitu memberi 5 kali lipat porsi kepada Benyamin. Yusuf sedang menguji apakah kakak-kakaknya tetap cemburu terhadap Yusuf. Nah, itu diekspresikan ketika Yusuf memberi makan kepada Benyamin, saudara-saudara, menjamu Benyamin itu 5 kali lipat porsinya, saudara-saudara. Dan yang terjadi, saudara-saudara, Yusuf tidak memberikan reaksi. Yusuf bersyukur karena kakak-kakaknya sudah tidak mempersoalkan lagi kebencian kepada Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tidak menganggap saudara-saudaranya sebagai musuh yang layak untuk dijadikan ajang balas dendam. Kalaupun ingin membalas dendam, Bapak Ibu Saudara, Yusuf memiliki beberapa alasan bisa kalau mau balas dendam. Yang pertama alasannya adalah secara manusiawi sangat sah bagi Yusuf untuk jengkel serta marah kepada kakak-kakaknya. Saudara-saudara, kita dapat melihat Yusuf bisa jengkel ya kepada saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia sebagai saudara dengan berupaya meniadakan dirinya dari lingkungan keluarganya dengan cara memasukkan Yusuf atau membuang Yusuf ke sumur kosong yang tidak berair. Itu di Kejadian pasal 37 ayat 24. Kalau kita teropong dengan hukum atau sistem hukum yang ada di Indonesia, saudara-saudara, tindakan saudara-saudara Yusuf bisa terkena pasal berlapis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Antara lain, saudara-saudara, pasal tentang perundungan, pasal 156, 157, 170, pasal penghinaan 360, pasal tentang human trafficking atau perdagangan manusia karena Yusuf dijual, saudara-saudara, ya. Pasal 297, Yusuf dijual kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak. Kita bisa melihat itu di dalam Kejadian 37 ayat 28. Harga 20 sikal perak
itu setara dengan 228 gram perak. Dan kalau kita rupiahkan, saudara-saudara, harga Yusuf itu hanya 2 juta rupiah. Murah sekali harganya. Kalau kita melihat alasan atau modus pada motif ekonomi untuk menjual Yusuf, saudara-saudara, itu tidak bisa karena sangat murah. Kalau kita melihat hal tersebut, maka motif kecemburuan dan kebencian saudara-saudara Yusuf adalah menjadi satu alasan besar kenapa Yusuf disingkirkan. Motif mereka adalah asal Yusuf tidak ada, beres sudah semua. Dapat nilai jual sedikit tidak masalah, yang penting Yusuf sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Coba Anda pikirkan, saudara-saudara, penderitaan Yusuf seperti ini. Tetapi Anda dapat pikirkan juga bagaimana sikap Yusuf untuk merdeka di dalam kehidupan dia sebagai anak Tuhan. Yusuf merangkul dengan kasih. Walaupun kita dapat melihat secara faktual Yusuf mengalami penderitaan seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yusuf sekarang sudah menjadi orang Mesir. Dia menjadi penguasa Mesir yang luar biasa. Secara politik, ekonomi, kekuasaan, Yusuf memiliki power yang besar untuk dapat menghukum kakak-kakaknya, saudara-saudara. Dan kita dapat melihat pada saat saudara-saudaranya datang memohon belas kasihan Yusuf untuk kelangsungan hidup. Saudara-saudara, sah saja sebenarnya Yusuf bisa menjatuhkan segala macam bentuk kesalahan kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dialami oleh saudara-saudaranya, Yusuf merangkul mereka dan memberikan mereka, saudara-saudara, kesempatan untuk dapat pulih. Tidak mudah bagi orang yang punya narasi masa lalu yang kelam, Bapak Ibu Saudara, seperti Yusuf, untuk mengampuni dan merangkul. Tidak mudah. Tidak mudah. Orang terkadang bisa mengampuni, tetapi terkadang sulit melupakan peristiwanya. Oh, saya mengampuni. Tetapi satu saat dia bisa berkata kepada orang lain, dulu dia musuh saya. Seperti itu. Saudara-saudara, Yusuf memang tidak serta-merta lupa akan kisah hidupnya yang pernah dihianati oleh saudara-saudaranya. Namun, kalaupun peristiwa itu diingat, hal itu digunakan oleh Yusuf, ini harus diperhatikan, untuk melihat bagaimana Allah menuntun dan memelihara keluarganya. Bahasanya cukup luar biasa. Ya saudara-saudara, di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima saya akan bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yusuf dapat dikatakan adalah salah satu orang yang paripurna pada masanya. Di masa seperti ini, saudara-saudara, Indonesia sedang diguncang oleh peristiwa pandemi yang menyebabkan semuanya menjadi terganggu, ekonomi terganggu, hubungan juga terganggu. Kita harus menggunakan alat bantu atau fasilitas alat-alat elektronik ya saudara-saudara. Rasa-rasanya seperti tidak ada lagi budaya bangsa kita yang
suka sekali berkomunikasi dengan verbal tanpa alat bantu. Ya saudara-saudara, tidak bisa bersalaman, tidak bisa merangkul. Bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, itu bukan masalah. Kemerdekaan kita adalah saat kita dapat memanage rasa di dalam diri kita untuk terus mengekspresikan bagaimana Kristus telah mengosongkan dirinya supaya kita yang berdosa dimerdekakan. Dia merangkul kita dengan cara mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, supaya kita yang terbelenggu ini boleh dimerdekakan. Dimerdekakan atas dosa, dimerdekakan atas cara hidup yang lama, dimerdekakan atas tekanan-tekanan hidup dengan berbagai macam pola. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini mengajak kita berefleksi untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kebencian, merdeka dari iri dengki, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari melihat narasi masa lalu yang negatif dan buruk. Tetapi masa lalu kita yang buruk sekalipun, saudara-saudara, dapat difahami sebagai cara Tuhan memelihara dan menuntun kita. Oleh sebab itu, wujudkanlah Bapak Ibu Saudara di hari kemerdekaan ini gotong royong tepo seliro sebagai ekspresi kasih Tuhan untuk semua umat ciptaannya. Dan kita tahu masa pandemi ini kita perlu gotong royong tepo seliro dalam mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara, tidak mementingkan lagi diri sendiri, amin. Ya, merdeka adalah merangkul kasih. Merangkul dengan kasih. Seperti Tuhan Yesus telah merangkul dan mengasihi kita. Puji Tuhan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama di hari kemerdekaan ini. Kita tahu bahwa merdeka itu adalah merangkul dengan kasih, ya saudara-saudara. Bukan perang lagi dengan senjata, tetapi melawan diri sendiri untuk mengasihi orang lain. Itu adalah tema sentral kita pada saat hari ini, dan kita tahu di masa pandemi ini kita perlu rekanan sosial di dalam kehidupan kita, tepo seliro, ya saudara-saudara. Mari kita membangun bangsa ini hanya dengan kasih. Dan Yesus Kristus telah melakukan pertama kali bagi kita. Puji Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami yang bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, haleluya. Bangsa ini puji nama-Mu Tuhan, kami bersyafaat
bagi bangsa ini. Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi, yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas negeri ini. Indonesia kami dimerdekakan Tuhan, karena kehadiran Engkau. Sejahtera bagi Indonesia Tuhan, sejahtera bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus segala macam bentuk persoalan negeri ini Tuhan, Engkau yang menyelesaikannya. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas negeri ini. Satu hal Tuhan, kami berdoa. Kami menghadapi persoalan yang besar dengan pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa Engkau telah menyelesaikannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami tetap ada di dalam hadirat-Mu dan menikmati Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.